Maret 1945, Jepang telah meresmikan terbentuknya BPUPKI yang dipimpin oleh Rajiman Weddionigrad dan memiliki anggota 62 orang. Dalam BPUPKI terjadi sidang pertama, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di gedung Chosangin. Dalam sidang tersebut membahas mengenai dasar negara Indonesia. Sidang tanggal 29 Mei 1945 diawali dengan perdebatan seluruh anggota sidang BPUPKI di dalam ruangan Volkskrant. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, marilah kita panjatkan kehadiran syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Indonesia akan segera menghadapi babak baru yang akan merubah nasib bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Merdeka! Merdeka! Maka dalam kesempatan ini kita semua akan menentukan dasar negara yang baik untuk Indonesia. Saya Rajiman Weddionigrad sebagai ketua sidang secara resmi membuka sidang ini. Seluruh anggota sidang seraya bertepuk tangan, kemudian semua anggota sidang berdiskusi sampai keadaan sidang menjadi ricuh. Saudara-saudara sekalian, kita memang mempunyai tujuan yang sama. Namun, jika kita berbicara dalam kelompok, itu tidak akan berguna. Jadi, sampaikanlah di dalam forum ini. Memiliki usulan, Indonesia merupakan negara yang kaya akan tradisi dan budaya. Jadi, saya harapkan kita bisa mempunyai dasar negara yang mampu mewakili beragaman yang ada di Indonesia. Saya setuju. Memang seharusnya Indonesia memiliki ideologi yang mampu mempersatukan seluruh pihak. Saudara-saudara, saya telah mendengarkan beberapa usulan saudara sekalian. Saya telah menyimpulkan apa dasar yang cocok untuk negara tercinta kita. Dalam sidang hari ini, saya mengajukan usulan mengenai dasar negara yang berwujud tulisan maupun dalam bentuk lisan. Berikut rumusan secara lisan. 1. Beri kebangsaan. 2. Beri kemanusiaan. 3. Beri ketuhanan. 4. Beri kerakyatan. 5. Beri kenegaraan rakyat. Secara tertulis: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bung Yamin, saya akui pendapat Bung sangat luar biasa. Tapi Bung harus ingat, Indonesia memiliki mayoritas penduduknya beragama Islam. Jadi negara kita harus berdasarkan Islam. Betul, Bung. Seharusnya Islam lebih diutamakan dalam negara ini. Apa Tuhan tidak mendengarkan pernyataan dari Tuhan Nabi Salim? Kita membutuhkan dasar negara yang menyeluruh, bukan kelompok Anda saja. Keadaan rapat menjadi kisruh dan kacau. Seluruh anggota berdebat sesuai kehendaknya masing-masing. Kemudian Maramis menangani persoalan yang terjadi. Saya tidak setuju. Benar. Tidak bisa begitu. Saya sependapat dengan saudara Bung Yamin. Diri saudara sudah baik karena mengandung unsur ketuhanan dua yang sesungguhnya. Dalam diri keadaan Indonesia yang beragam agama. Sidang diberhentikan dan Bung juga mendapat dasar negara yang sesuai untuk negara Indonesia. Sehingga sidang dilanjutkan pada hari selanjutnya, yaitu pada tanggal 31 Mei 1945 di ruang Volkskrant. Saudara sebangsa dan tanah air, kita telah mengadakan rapat, tetapi belum menemukan titik terang. Hari ini kita berkumpul lagi untuk mengadakan rapat yang membahas tentang dasar negara. Saudara notulen, silakan jelaskan hasil rapat kemarin. Pada rapat sebelumnya telah mendapatkan satu usulan, yaitu 1. Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kebangsaan persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun masih ada perdebatan pada poin pertama. Baiklah, apakah ada usulan baru yang gagasannya berkaitan dengan hal tersebut? Pada dasarnya, agama hanya tertuju pada satu Tuhan yang sama.
yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Jadi untuk apa kita memperdebatkan, masih banyak hal lain yang lebih penting yang harus dipikirkan. Seluruh anggota sidang seraya bertepuk tangan dengan merdeka, merdeka, merdeka. Namun Abdul Kahar tetap tidak setuju. Ia tetap ingin bahwa Indonesia menjadi negara Islam. Kemudian Mohatta menyampaikan pernyataannya sebagai penengah. Tapi Bung, saya meyakini bahwa Indonesia tidak bisa disamaratakan seperti itu. Indonesia negara Islam. Kalau seperti itu, kenapa Bung tidak membuat rapat dalam forum Bung sendiri? Dengan anggota Bung, kami di sini rapat berdasarkan musyawarah. Apabila Bung tidak bisa menahan ego kelompok, Bung silakan pintu keluarnya sebelah sana. Anda telah mendengarkan pernyataan dari Muhammad Yamin. Tidak ada gunanya kita lanjutkan rapat ini dengan ego. Baiklah, adakah yang memiliki usulan lagi? Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan ide dasar negara kita tercinta ini. Berikut asas-asas dari saya. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. Dan 5. Keadilan rakyat. Sebenarnya saya tidak menyinggung hal ini, namun usulan dari Bung Suyopomo tidak menyatakan tentang adanya ketuhanan. Padahal itu bagian penting sehingga harus disertakan. Sidang BPUPKI berlanjut pada tanggal 1 Juni 1945. Keadaan ruang sidang sangat kacau. Semua anggota berdebat hebat mengenai dasar negara yang cocok untuk Indonesia. IR Soekarno tidak tahan melihat kegaduhan di ruang sidang. Kemudian beliau mengambil ahli ruangan dan menyampaikan pidato kecilnya. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Telah tenang, kita telah berkumpul di ruangan ini selama 3 hari hanya untuk membahas dasar negara. Kita masih belum mampu menghasilkan dasar negara yang baik dan cocok untuk negara kita yang tercinta ini. Setiap kelompok rapat masih saja egois dan lebih mementingkan kepentingan golongannya dibanding kepentingan umum. Kita tidak bisa seperti ini. Untuk itu izinkan saya untuk menyampaikan usulan saya tentang dasar negara yang akan saya bacakan berikut ini. Kita telah berjuang melawan penjajah. Kita telah bersatu untuk memperjuangkan tanah air tercinta. Maka haruslah kita tanamkan rasa persatuan pada diri generasi-generasi kita. Hal ini merupakan alasan butir pertama, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia. Kemudian kebangsaan ini merupakan bangsa yang baru lahir. Maka haruslah untuk menjalin hubungan baik dengan negara lain yang telah lebih dulu merdeka untuk menjalin hubungan di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini merupakan dasar dari butir kedua, yaitu 2. Internasionalisme. Budaya dalam negara kita adalah merumbukan suatu masalah secara bersama-sama demi mencapai jalan keluar. Hal ini menjadi alasan butir ketiga, yaitu 3. Mufakat. Kita tahu bahwa bangsa kita telah dijajah, maka seluruh lapisan masyarakat bangsa kita harus merasakan apa yang dikatakan dengan merdeka. Hal ini menjadi alasan butir keempat, yaitu 4. Kesejahteraan sosial. Yang terakhir, untuk merangkum itu semua, kita semua beragam, bukan? Maka kita harus memiliki pedoman, yaitu Tuhan. Namun bukan Tuhan dalam agama Islam saja, melainkan mencakup seluruh agama yang ada di Indonesia, yaitu 5. Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian usulan dasar negara dari saya. Semoga dapat mewakili pendapat saudara-saudara sekalian. Seluruh anggota sidang bersorak-sorai mengatakan merdeka.